Seorang laboran ya, sedang melakukan pengamatan terhadap sebuah jenis bakteri. Bakteri diletakkan pada sebuah kaca preparat mikroskop. Ya, artinya ya pokoknya diletakkanlah di tempat yang dekat dengan lensa supaya bisa diamati gitu ya. Diketahui terdapat ada 10 bakteri pada kaca preparat. Setiap 24 jam, masing-masing bakteri membelah diri menjadi 2. Nah, apabila setiap 120 jam sekali, setengah dari seluruhnya dibunuh, maka banyaknya bakteri di hari ke-12 pengamatan adalah berapa? Nah, 120 jam sekali ini berapa hari? Kan kalau 24 jam itu sehari. Kalau 120 jam berapa? Ya berarti 5 hari. Ya kan, berarti setiap 5 hari atau setelah hari kelima, ya, atau sudah ketika sudah menginjak hari kelima, bakterinya dibunuh gitu. Nah, kalau dia membelah diri kan berarti dikali 2 ya kan, atau rasionya 2 kali sebelumnya gitu. Berarti ini kita pakai konsep barisan geometri gitu. Ya, kita menggunakan konsep barisan geometri. Ya, kita kerjakan. Nah, ini diketahui apa? Awalnya ya suku pertama ya. Jadi ini gua bagi menjadi 5 hari pertama ya. 5 hari pertama. Jadi 5 hari pertama itu kita punya U1, U2 sampai pada U5. Nah, U1-nya di sini itu A-nya adalah 10 bakteri dengan rasio 2 gitu ya, atau 2 kali gitu. Nah, kita cari di sini berapa sih bakteri pada hari kelima atau pada U5 gitu ya. Nah, U5 sama ya, UN ya pada apa? Barisan geometri ya. UN kan sama dengan A R pangkat N min 1. Berarti di sini U5 sama dengan A-nya 10 ya. R-nya berapa? 2. N-nya berarti 5 min 1. Berarti U5 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 4. Berapa? 10 dikali 16. Berarti 160. Nah, berarti di hari kelima ini ada 160 bakteri. Gitu. Jadi awalnya 10, terus berarti di sini 20 dan seterusnya sampai hari kelima itu ada 160 bakteri. Nah, kemudian di 5 hari kedua, 5 hari kedua, berarti kan di sini kita mulai dari U6, U7, U8 ya, U6, U7 sampai U10. Nah, kalau ketika tadi udah menjelang 5 hari pertama kan katanya bakterinya dibunuh jadi setengahnya gitu kan. Nah, berarti si hari kelima ini 160 ini ya U5 itu harus dikali dengan setengah karena dia mati setengahnya. Ya, berarti 160 dikali dengan 160 dikurang dengan 160 kali setengah. Berapa di sini? 160 dikurang dengan 160 kali setengah berapa? 80 ya kan. Jadi 160 dikurang 80 adalah 80. Jadi jumlah banyaknya bakteri di hari kelima tadinya 160 ya jadi 80 gitu. Nah, karena U5-nya jadi 80, maka U6 ya, untuk U6-nya kan berarti tinggal dikali 2 kan. Untuk suku ke-6 tinggal dikali 2. Jadi suku ke-6-nya adalah 160. Dan seterusnya sampai pada U10 gitu. Nah, berarti di sini ya U5 atau suku ke-5 ya. Ini gua nggak jadi deh pakai ini. Takutnya pada keliru. Ya, 5 hari kedua berarti U1, U2 dan seterusnya sampai U5. Nah, jadi U1-nya atau awal dari barisan geometri di 5 hari kedua itu adalah 160. Sampai U5-nya itu berapa? Gitu. Berarti di sini UN sama dengan A R pangkat N min 1. Maka di sini U5 sama dengan A-nya 160. Jadi 160 dikali 2 pangkat 5 dikurang 1. Berapa? Ya, 2
pangkat 4. Berarti di sini 160. Ya, 160 dikali 16 berarti 2560. Nah, di 5 hari kedua atau tepatnya di hari ke-10, banyaknya bakteri ada 2560. Nah, tapi di 5 hari berikutnya kan tadi apa? Setiap 5 hari dia mati. Ya, setiap 5 hari dia dibunuh. Ya, mati karena dibunuh setengahnya gitu ya. Jadi di sini U5 pada 5 hari kedua atau tepatnya di hari ke-10 adalah 2560 dikurang dengan 2560 dikali setengah. Ya. Dikali setengah berapa nih? Ya kan? Ya 2560 kali setengah itu kan berarti 1280. Berarti 2560 dikurang 1280. Ya, berarti 1280. Maka di hari ke-10 jumlah bakteri atau banyaknya bakteri di hari ke-10 adalah 1280. Nah, kalau di hari ke-10 itu adalah 1280, maka di hari ke-11 dan di hari ke-12 berapa nih? Berarti 1280. Nah, maka untuk ke hari ke-11 tinggal dikali 2 kan? Itu 2560 dan di hari ke-12 2560 dikali 2 lagi. Berapa jadinya? Ya, jadinya adalah 5120 gitu. Jadi ini sebenarnya gak ada jawabannya ya. Jadi gue salah dalam pembuatan opsi. Jadi yang benar jawabannya adalah 5120. Ya, jadi pada video sebelumnya itu salah dan ini adalah video klarifikasi atau video ralatnya. Oke. Semoga bisa dipahami. Ibu Rahma ingin membagikan uang sebesar Rp200.000 kepada 5 orang anaknya. Semakin tua usia anak, maka semakin banyak uang yang didapat. Nah, jadi di sini susunan anaknya. Ya, dari yang paling muda, dari yang paling tua itu kan berarti anak yang pertama, anak yang paling tua ya. Jadi di sini ya. U1, U2, U3, U4, dan U5. Jadi ini adalah anak pertama, ini anak bontot. Ya. Anak pertama, anak bontot. Gitu. Kita lanjut. Jika selisih uang yang diterima oleh setiap dua anak yang usianya berdekatan adalah 10.000, ya berarti jarak antara usia anak yang berdekatan, ya itu kan berarti beda ya, nilai beda dari sebuah suku gitu ya. Jadi bedanya adalah berapa? 10.000. Nah, terus dikatakan di sini jumlah semua uangnya 200.000, berarti SN di sini ya. SN-nya adalah 200.000. Nah, karena anaknya ada 5 berarti N-nya 5 ya. Jadi di sini S 5 sama dengan 200.000. Nah, dikatakan si bungsu menerima uang paling sedikit. Ya, berarti U5 tuh anak bontot, duitnya paling dikit. Tuh. Maka nominal uang yang diterima oleh anak ketiga berapa? Jadi kita cari dulu di sini berapa sih nilai atau nominal uang yang diterima oleh anak pertama dengan konsep menggunakan SN. Ya, SN dari deret aritmetika ya. Jadi setengah N dikali 2A plus N-1 kali B. Jadi S5 sama dengan setengah dikali 5 dikali 2A plus 5-1 kali B-nya 10.000. Gitu. Ya, S5-nya berapa? 200.000 sama dengan 5/2 dikali 2A plus, ya 5 kurang 1 itu 4, 4 dikali 10.000 berarti 40.000. Nah, berarti 200.000 sama dengan ya 5/2 dikali 2A berarti 5A plus ya 5/2 dikali 40.000. Ya, 40.000 bagi 2 itu kan 20.000. 20.000 dikali 5 berarti 10.000. 100.000. Ya, 100.000. Nah, 200 dikurang 100 jadinya 100.000 sama dengan 5A, sehingga kalau kedua ruas dibagi 5 jadinya
100.000 dibagi 5 berapa? 20.000 ya. Jadi uang yang diterima oleh anak pertama adalah 20.000. Nah, lalu ditanyakan apa? Uang yang diterima oleh anak ketiga. Ya, jadi di sini UN ya, udah bukan SN lagi tapi pakainya UN. Ya. Berarti di sini A plus N min 1 kali B. Berarti U3 sama dengan A-nya 20.000 ditambah 3 kurang 1 dikali B-nya, bedanya berapa? Beda antar sukunya 10.000. Itu jadi di sini 20.000 ditambah 3 kurang 1 2 kali 10 berarti 20.000. Berarti jawabannya adalah di sini 40.000. Sorry, ada kekeliruan. Kita ulang dari awal. Ya, kita ulang dari awal. Kenapa harus diulang? Nah, di sini gua ada kekeliruan. Karena seharusnya B-nya itu negatif. Kenapa negatif? Karena anak pertama menerima uang paling banyak dan makin gede nilai UN itu dia makin sedikit nanti uang yang diterima ya kan. Jadi B-nya itu haruslah negatif. Gitu. Jadi B-nya itu harus negatif. Kita ulang ya. Nah, ini juga kayaknya gue salah nih. Harusnya bukan 200.000 ya. Ini gue lupa ganti ini. Harusnya ini adalah 120.000. Ya, ini 120.000. Ya, 120.000 ya. Oke. Kita ulang bahas dari awal ya. Nah, ini adalah 120.000. Berarti ini juga 120.000. Nah, berarti SN sama dengan setengah N dikali 2A plus N min 1 kali B. Maka S5 sama dengan setengah dikali 5 dikali 2A plus N min 1 berarti 5 dikurang 1 dikali B-nya min 10.000 berarti ini. Nah, pantesan tadi gue curiga loh kok A-nya kecil banget gitu kan. Ternyata gue salah. S5-nya 120.000 sama dengan 5/2 dikali 2A ya. Sorry ini bukan plus. 5 kurang 1 adalah 4 dikali 10.000 berarti min 40.000. Ya, jadinya 120.000 sama dengan jadinya 5A min 5/2 dikali min 40.000 ya. Berarti min 100.000. Ya, min 100.000. Berarti di sini 220.000 sama dengan 5A sehingga A-nya adalah 220.000 dibagi dengan 5 yaitu 44.000. Nah, ini uang yang diterima oleh anak pertama. Ini baru bener nih. Ya, ditanyain apa? Uang yang diterima oleh anak ketiga berarti U3. Maka di sini U3 adalah A-nya yaitu 44.000 ditambah dengan N min 1. 3 dikali 1 dikali min B-nya adalah min 10.000. Jadinya 44.000 ditambah dengan 2 dikali min 10.000. Berarti 44.000 dikurang 20.000. Maka hasilnya adalah 24.000. Jadi uang yang diterima oleh anak yang ketiga adalah 24.000 gitu.